Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang validity test. Hal pertama yang harus kita punya adalah datanya. Maksud dari P1, P2, P3 ini adalah soalnya. Jadi di sini ada 15 soal dan partisipannya itu adalah jumlah siswa yang mengerjakannya. 1 ini artinya benar, 0 ini artinya salah. Dan totalnya adalah jumlah dari soal yang benar. Langsung aja kita copy. Sampai ke sini, lalu kita salin atau Ctrl C, lalu kita buka PSPP-nya. Ini kita ke data view. Di data view kita pencet yang paling atas yang ini, jangan sampai ada garis titik-titik seperti ini, karena dia akan kesalin ke satu tabel aja. Pastikan dia kosong kayak gini. Lalu kita pencet CTRL-V. Lalu di sini kita ke variable view, desimalnya 2 kita ubah ke 0, kalau tidak juga tidak apa-apa. Terus yang kedua, measure-nya ini kita ganti dari ano jadi scale. Nah, setelah itu kita pencet analyze, kita cari bivariate correlation dan kita pindahkan. Kita Ctrl E, lalu kita pindahkan ke bagian kanan, lalu pencet OK. Nah, setelah itu di sini akan ada output validity test. Selanjutnya kita lihat di outputnya, di nilai tengah ini kita catat jika dia lebih dari 0,05 artinya dia nggak valid. Tapi kalau dia kurang dari 0,05 berarti dia valid. Seperti contohnya di sini ada soal nomor 1,000 berarti dia valid karena dia kurang dari 0,05. Sama seperti soal nomor 2,001 berarti dia valid. Tapi soal nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu tidak valid karena jumlahnya dia lebih dari 0,05. Tapi yang 12 dia valid karena 004. Sekian dari saya. Nanti kita akan lanjutkan ke reliability test. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang reliability test. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang validity test, dan ini hasilnya. Ada 4 soal yang valid
dan sisanya itu tidak valid. Langsung saja kita ke sini, lalu pilih yang variable view dan kita pencet yang analyze. Terus kita pilih reliability dan kita pindahkan variabel yang valid saja. Kemarin yang valid ada nomor 1, 2, 12, dan 15. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita ke outputnya, pilih ke bawah dan kita lihat yang bagian bawah sini, Crowback Alpha, 90. Jika dia lebih dari 70, dia berarti reliable. Namun jika dia di bawah 70 itu unreliable. Jadi di sini nilai kita reliable. Kita akan lanjutkan lagi di normality dan homogeneity test. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya yaitu normality test. Terus kita pencet variable view. Terus kita buat di sini 4 table. Tulisannya skor 1, skor 2, skor 3, dan skor 4. Nah, di sini di labelnya kita tulis dari data ini. Kita tulis dulu yang pertama, pretest experimental class. Pretest yang kedua, post test. Yang ketiga, pretest control class. Dan yang keempat, post test control class. Lalu kita ke data view, kita salin yang ada di data ini. Misalkan skor 1 tadi pretest elemental class, jadi kita salin skor 1-nya ini pretest elemental class. Dari sini kita tarik ke bawah. Nah, terus kita salin. Lalu kita pindahkan, kita paste ke sini, Ctrl V.
Ini jangan lupa kita ganti jadi scale. Terus kita ke data view, analyze, non-parametric statistik, pilih yang one sample KS. Terus kita pindahkan dari sini ke sini. Jangan lupa dicentang yang normal dan pencet OK. Dan outputnya seperti ini. Jika dia signifikan value-nya ini lebih besar dari 0,05, berarti dia normal. Tapi jika dia di bawah 0,05, berarti dia tidak normal. Dan kita lihat di sini dari keempat kolom yang ada di sini semuanya normal. Sekian video materi tentang normality test. Kita akan lanjutkan di homogeneity test. Sekarang kita akan ke homogeneity test. Pertama kita ke variable view. Terus kita pencet yang ini. Terus kita buat dua, yaitu score and class. Class. Jangan lupa desimalnya diganti jadi 0, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan value labelsnya kita ganti jadi ini. Kita ganti jadi nama-nama ini. Kayak pretest experimental class, post-test experimental class, pretest control class, dan post-test control class. Kita gantinya di yang bagian kelas ya, jangan di bagian score. Oke. Lalu selanjutnya kita ke data view. Di data view kita paste data-data yang ada di sini. Yang pertama pretest experimental class. Kita salin, lalu kita paste ke sini, Ctrl V. Nah di kotak kelasnya kita tulis 1 itu. Selanjutnya post-test experimental class.
Selanjutnya kita pencet analyze, terus compare means, dan kita pilih yang one way ANOVA. Score kita pindahin ke variables, class kita masukin ke vectors. Terus kita pencet homogeneity, pencet OK. Di outputnya, nah ini kita lihat sig value-nya dia lebih dari 0,05, berarti dia homogeneous. Karena kalau di bawah 0,05 itu tidak homogeneous. Sekian video materi dari homogeneity. Kita lanjutkan di hipotesis. Dan kita ke hipotesis. Untuk mengerjakan hipotesis perlu dilihat sig value-nya. Karena data saya di sini normal dan homogeneous, maka saya akan mengerjakan t-test. Langsung saja ke cara pengerjaannya. Sebelumnya dihapus dulu. Sama seperti homogeneity, kita ke variable view dan kita tulis score dan class. Desimal kita buat 0. Value labelsnya kita ganti seperti sama, tapi bedanya homogeneity dan hipotesis itu kita hanya memerlukan data post-testnya saja, seperti post-test experimental class dan post-test control class. Kita pencet OK. Jika sudah seperti ini, kita ke data view. Kita salin juga datanya, tapi hanya post testnya saja. Sama, kelasnya kita tulis satu-satu. Sudah. Selanjutnya post test control class. Setelah seperti ini, kita ke analyze, compare means, dan independent sample t-test. Terus score kita pindahkan ke test variable, class kita pindahkan ke grouping variable. Terus kita pencet define groups, dan grup 1 nya post test element experimental class 1, ini 2. Continue dan OK untuk mendapatkan hasilnya. Dan kita lihat ke outputnya. Mana?
yang ini independent sample test. Kita lihat yang sig ini two-tailed, hasilnya 0,003, berarti dia diterima. Jika lebih dari 0,05 dia tidak diterima, tidak significant difference. Tapi jika di bawah 0,05 dia diterima, there is a significant difference. Oke, saya rasa cukup untuk video materi tentang variable test, reliability test, normality test, homogeneity test, dan hypothesis test. Terima kasih, saya Salwa Khairun Nazwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.